Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dengan tema kita istri serba bisa. Istri serba bisa. Ya, tadi pertanyaannya Ustadz, saya ulangin ya Bu ya. Pertanyaannya, ibunya aja yang ulangin silahkan. Seorang istri itu mungkin pekerjaan di rumah sangat melelahkan, semuanya dihandle sama istri. Sedangkan kalau istri mau mengeluh sama suami, kadang suami itu cuek dan nggak mau tahu. Begitu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Makasih, Lagi silakan. pengen curhat sama suami. Tapi suaminya tuh malah cuek bebek. Oh gitu. Gimana Ustadz? Solusinya apa yang harus kita lakukan? Ya. Mohon tausiahnya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hal buat kita. Ketahuilah wanita itu pemberi kasih sayang, laki-laki penuh tanggung jawab. Makanya perempuan laki-laki beda. Kalau perempuan segitiganya utuh, lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Ya, karena untuk ada rahim. Kalau per laki-laki, nih. Lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Kenapa lebarnya di atas? Menopang tanggung jawab. Perempuan, laki-laki, lancipnya di mana? Di bawah. Itu nggak usah dibahas, ya. Gimana nih kalau ada wanita curhat kepada suami, itu bagus. Bagus. Mohon izin, unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Menjadi pakaian penutup. Ada baiknya wanita curhat sama suami itu pertanda mau dididik. Mau dinafkahi, mau disayangi. Karena laki-laki menyayangi. Bagaimana mau disayangi? Gendong. Kenapa lebar? Lebar atasnya laki-laki untuk supaya wanita tempat bersandar. Jadi mengeluh, curhat, itu boleh sama suami. Karena bentuk kasih sayang. Wanita hebat, jangan juga terlalu sampai sombong terhadap suami. Boleh hebat, karena di balik laki-laki hebat, ada wanita hebat di belakangnya. Iya. Jangan puas dulu. Di balik wanita hebat, ada laki-laki stres di belakang. Kenapa stres Ustadz? Kenapa? Stres lah. Makanya kadang-kala suami itu, istri itu kadang-kala senang, ingat ya. Senang suami kalau istri curhat sama suami. Itu merasa hebat. Uangnya suami dia hargai. Makanya salah satu penyebab wanita masuk neraka karena kurang bersyukur terhadap suaminya. Betul, yang di sana bilang betul. Ternyata suara laki-laki bilang betul. Emang bener Pak? Mana suaranya? Betul nggak Pak? Betul? Oh, ibu-ibu, jadi kita sebagai istri harus selalu bersyukur gitu ya Ustadz Maulana ya? Iya. Sama suami ya? Istri harus banyak bersyukur, tapi mengeluhnya kepada suami bukan berarti tidak syukur. Tapi karena bentuk kasih sayang. Kak, aku tuh hilang sendalku di masjid. Kata suami, nanti kita beli. Tapi kan itu sendalnya ada sejarahnya. Jadi kadangkala wanita tidak butuh solusi. Cuma wanita mau didengar. Betul tidak? Betul. Karena apa, Kadangkala wanita itu cuma mau didengar sama suami. Makanya kalau tidur jangan ngobrol sambil tidur di tempat tidur. Salah. Duduk di tempat tidur sambil ngobrol. Karena kapan tiduran sambil ngobrol itu membuat retak rumah tangga. Kenapa? Dia ngobrol suaminya sudah tidur. Sakit hati. Jadi kalau mau ngobrol sekalian duduk. Oke? Oke, Masya Allah. Benar, jadi kalau perempuan itu ingin dimengerti ya? Wanita itu ingin dimengerti. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Jangan ada wanita ngambek, jangan ditarik. Nggak ada yang tarik, kesangkut bajunya.
Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustadz Maulana. Ternyata wanita itu ingin dimengerti dan boleh sebenarnya menurut guru kita ya Ustadz Maulana kita mengeluh sama. Daripada dia mengeluh suami orang. Nah, naudzubillah min dzalik, summa Daripada naudzubillah. dia mengeluh sama laki-laki lain. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Betul, betul, betul. Betul. Jadi laki-laki kalau suaminya istrinya Apa? ngeluh bukan berarti dia memang nggak bersyukur, Nggak. tapi dia hanya butuh sandaran, Iya. butuh bermanja-manja. Eh, Bapak-bapak jadi aja. ngeluhnya di sosial media. Nauzubillah min dalik. Jadi aib, Jangan. jadi aib kan? Nggak boleh. Baiklah kalau begitu. Jadi bapak-bapak juga sabar-sabar. Kalau istrinya ngeluh ngapain Pak? Gitu aja ya Pak ya. Yang penting istrinya bahagia luar biasa. Jamaah. Nah Habib, kita mau belajar nih sama Habib. Habib. Boleh, siap, Bib, siap. berbicara tentang rumah tangga, pastikan kita ngomongin tentang buah hati, anak cucu kita Iya. dong. Nah ini gimana kalau masih ada, afwan ya, sosok laki-laki yang menyalahi perempuan ketika memiliki anak yang afwan dalam tanda kutip itu nakal nggak bisa diatur terus bikin malu keluarga misalkan ya. Yang disalahin itu cuma istrinya doang, kamu sih kurang pinter ngedidiknya. Suami nggak mau disalahin. Suami nggak mau disalahin karena suami sudah ngerasa akan cari uang, titik. Kamu yang ngedidik anak. Nah itu bagaimana dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau anak nakal sering disalahin nggak sama suami? Sering, katanya kamu nggak didik anak. Katanya apa lagi Bu? Nggak punya Terus lagi apa? Keluar terus katanya. Kamu arisan terus, nggak mikirin anak, ya? Ada aja kadang-kadang alasannya seorang suami. Tapi suami juga wajib tahu nih, harus dikasih keluarga itu harus jadi sakinah mawaddah. Yang pertama masalah sakinah. Apa artinya sakinah? Sakinah itu artinya tenang. Suami kalau pulang ke rumah harus tenang, jangan malah ngomel, jangan malah ikut banting piring, ya. Jangan malah ikut apalagi marahin tapi nyampe ke rumah tenang dulu, dibawa tenangnya ya. Ataupun di luarnya mereka lagi masalah dengan apapun, nyampe ke rumah harus kemudian mawaddah, rasa cinta, ini perlu. Ya, seorang suami perlu mengungkapkan rasa sayang cintanya terhadap istri juga perlu mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya kepada suami. Demi apa? Demi agar anak-anak tahu, anaknya tahu bahwa bapaknya mencintai ibu. Begitu juga dia tahu ibunya mencintai bapaknya, sehingga menjadi pelajaran bagi seorang anak tersebut dan merekam memori tentang bagaimana keharmonisan hubungan ayah dan bundanya. Kemudian yang ketiga, rahmah, kasih sayang ya. Nah ini kadang-kadang saya kasih tahu, kalau bapak-bapak ngasih duit ke ibu jangan tutupi, gak apa-apa kasih depan anak karena itu wujud kasih sayang. Biar apa? Biar tahu bagaimana seorang bapak menafkahi ibu dan lain sebagainya. Makanya hal tersebut perlu kita ajarkan bagi anak kita agar anak kita memiliki pondasi, memiliki pemahaman bahwa dia terbesarkan, dididik melalui keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga disebutkan oleh seorang syair, madrasatun idza a'dattaha a'datta syi'ban tayyibal arak. Yang mana ibu ini adalah madrasah. Ibu adalah karena apa yang ngajarin anak ngomong biasanya? Maaf kalau ngomongnya ngomong nggak bener gimana? Nah, kalau ngomongnya gosip gimana? Anaknya dididik dengan
Makanya ibu itu adalah madrasah, sekolah pertama bagi seorang anak. Jika kau mempersiapkannya, kaum lelaki, jika kau mempersiapkannya, ikut mendidik istrimu, ikut mengajarkan agama kepada istrimu, ikut sebagai pemimpin dalam ibadah terhadap istrimu, maka kau telah menyiapkan penduduk masyarakat yang berbudi pekerti baik. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak baik, Amin. anak-anak yang beradab baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Habib, artinya intinya adalah keharmonisan rumah tangga itu kerjasama antara suami dan istri. Betul. Dan bagaimana kebahagiaan anak itu bisa dibangun, ya bagaimana tentang keharmonisan suami dan istri itu juga dibangun. Betul, kan? Bukan salah istrinya doang Bukan berarti. salah istrinya doang, suami juga harus berperan besar di situ dalam menciptakan keluarga yang Harmonis. Baik, jazakallah khairan, katsiran. Terima kasih banyak Habib. Ustazah Lulung. Nah, berbicara tentang istri yang serba bisa. Masya Allah. Sehat Itu hanya Ustazah? acting. Oh, hanya acting. Coba acting lagi Ustazah. Iya. Ustazahku yang cantik, Masya Ya, Allah. Masya Allah, tabarakallah. Berbicara tentang istri yang serba bisa. Itu kan sebagai suatu keunggulan. Betul. Tapi ada sesuatu kelemahannya juga. Istri yang serba bisa akhirnya waktunya terkuras habis. Udah capek, waktu buat diri dia sendiri aja nggak ada gitu kan. Nah, jadi suami ini ngerasa kurang diperhatikan. Karena suami ngerasa kurang diperhatikan, dia cari-cari perhatian sama perempuan lain. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillah. Itu lalu bagaimana, boleh nggak sih laki-laki itu menggunakan alasan itu, habis istriku sibuk sih, sibuk kerja, sibuk ini. Terus habis itu dia mencari wanita idaman lain, naudzubillahi min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana Oh, parah tuh, pandangannya parah, dalam parah, Islam? Bagaimana pandangannya dalam Islam Ustazah? Mohon tausiahnya. Bapak-bapak awas kalau begitu ya. Mohon izin Ustadz, Habib dan semuanya guru-guruku. Jemaah! Yeay! Oh jemaah! Yeay! Alhamdulillah. Lila. Wanita atau istrinya serba bisa. Wanita istrinya semua dikerjain karena dia ingin menopang rumah tangganya. Tiba-tiba si suami nyari alasan. Karena kamu kurang perhatian sama saya selingkuh. Boleh nggak kayak begitu? Salah. Bagaimanapun juga tidak ada alasan untuk berselingkuh. Makanya jangan suka ngikutin kata-kata Syaitani Rojim. Setan dalam hati ikut bicara bagaimana selingkuh saja ku punya. Banyak teman lelaki sepertinya ku kan ini apal dia. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jangan sampai ya. Ini hanya lagu, jangan diikutin, itu tidak boleh. Karena apa? Selingkuh itu tidak dibolehkan. Yang pertama, harusnya seorang suami itu bangga dan mendoakan istrinya. Masya Allah, istriku segitu capeknya. Mungkin aku yang kurang perhatian sama dia. Sehingga dia pun merasa kurang perhatian. Makanya tadi guru kita udah ngomong. Kalau ngomong di tempat tidur jangan tidur berdua. Ngobrol dulu berdua. Mas, bagaimana perhatian saya? Kamu tuh kurang perhatian gini. Jadi diomongin komunikasi. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazon golizol qalbi lang fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakal Allah. Ngomong yang lembut sama istri, ngomong yang lembut sama suami, omongin semuanya ya kan? Bagaimana ini musyawarah, kok saya kerja jadinya begini, saya nggak enak nih mas. Mas juga gimana perasaannya? Iya nih saya kurang perhatian nih mah, ayo kita musyawarah lagi. Faiza azamta, kalau kamu sudah musyawarah, fatawakal Allah. Itu baru kita ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu PKK. Apa tuh PKK? Pengajian kesono kesini. Kayak ibu-ibu. Nah, gitu. Jadi yang pertama kita sama-sama bermusyawarah. Yang kedua, jangan jadikan alasan apapun untuk berselingkuh. Karena kalau kita selingkuh hanya kenikmatan sesaat, nauzubillahimin. Kasihan anak, kasihan orang tua kita, kasihan keluarga kita. Kita harusnya sama-sama bilang sama istrinya, ya Allah istriku kamu udah capek, jangan sampai kamu berdosa. Ayo nih mas mau ngasih tahu lagi nih, ini masakan belum matang nih, ini belum matang nih, bagaimana nih ceritanya nih. Jadi diomongin, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah. Jadi jangan yang namanya mencari alasan, apaan itu selingkuh, emang enak. Setia selingkuh tiada akhir. Jangan sampai nauzubillahimin. Dan yang ketiga apa? Di samping kita bermusyawarah, kita juga berdoa, kita ngomongin nama pasangan kita. Yang ketiga selalu ada yang namanya dalam 1 minggu atau 1 bulan itu me time. Apa Bu? Me time. Me time, family time gitu loh. Jadi jangan dicuekin juga.
Ibu kerja melulu, suaminya kesian dianggurin. Ya Allah, tolong. Nanti kalau ada perempuan lain repot. Ini juga laki-laki juga jangan keenakan. Udah bininya kerja, ngebantuin, masih mencari wanita lain. Apa itu? Marah saya jadinya. Jadi mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah, kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Memang jadi seorang ibu itu sangat susah. Jadi seorang istri sangat susah, apalagi menjadi istri yang soleh dan soleha. Karena kita bukanlah Khadijah yang sangat hebat, bukanlah Aisyah yang sangat cerdas, bukanlah Siti Hajar yang sangat sabar. Tapi kita adalah istri akhir zaman yang belajar untuk soleha. Sementara suami kita bukanlah setampan Nabi Yusuf, tidaklah segagah Musa, tidaklah yang namanya sabar Nabi Muhammad. Tapi suami kita adalah laki-laki akhir zaman yang belajar untuk menjadi suami yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Artinya ustazah, satu manajemen waktu. That's right. Perlu ya. Kedua, yang namanya selingkuh itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Nggak Baik akan. buat suami istri maupun anak-anak. Anak-anak. Kenapa tuh orang bahagia banget? Iya banyak selingkuh. Nggak mungkin. Nggak Naudzubillah min dzalik, mungkin. Itu bahagia naudzubillah. semua atau pura-pura bahagia. Iya. Itu pasti. Guruku ustazah, Apa itu tuh? kayaknya Habib sama Ustadz Maulana kok agak lesu. Kenapa ya? Kayak agak Ya. lesu lemes gitu loh. Gimana? Ya biasa lah namanya laki-laki kan suka begitu emang. Oh Enggak. gitu. Saya cuma mendengar kruk kruk. Di Kendal ini banyak makanan enak-enak kan? Banyak. Saya izin dulu nih, jamaah yang ada di rumah juga saya mau izin dulu nih. Abis ini saya mau ngajak guru-guru kita buat makan-makan yang enak-enak banget di Kabupaten Kendal. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih guru-guruku, aku bisa memperkenalkan makanan khas Kabupaten Kendal. Ini namanya sate bumbon. Sate bumbon. Ini sate sapi nih, Habib silahkan. ini Cobain bumbon. semua. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana enak kan? Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak abonnya rasanya. Ini bumbu Beda ya rasanya? kacang. Enggak kayak abon. Marsep banget. Pakai empuknya dagingnya. Ini namanya sate bumbon. Nah, nanti kalau udah kita makan asin-asinnya, ini yang manisnya namanya carang gesing. Oh, aku mau coba. Kok kayak barongko di tempat saya? Oh, kalau di Makassar, ini kalau kayak Nagasari. Kalau orang-orang mungkin tahu Nagasari ini ada dari bahannya tuh dari Ada pisang. pisang juga? Oh, iya. Masya Allah. Enak banget. Yuk, kita makan yuk. Pasti enak banget ya. Empuk lagi. Bumbunya berasa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ya Allah, matur nggih. Ini monggo unjukannya. Ayo. Ini. Mohon maaf nih, mumpung ada Habib, Ustadz, Ustadzah sama Kak Caca ini saya mau bertanya. Oh, boleh. Tunggu dulu. Kalau mau bertanya berarti ada Masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. kami semua tanya dong Ustaz. Monggo Ibu mau nanya apa? Nama saya Yuni nih. Oh, Yuni. Iya, Yuni. Saya mau bertanya, bagaimana sih menghadapi suami yang menuntut istrinya itu tampil cantik setiap hari? Bagaimana Ustadz? Oh, tampil cantik. Seperti aku dong. Masya Allah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yang ngerasa pertanyaannya relate banget nih, kayaknya aku banget deh. Terus aku harus bagaimana? Udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kayaknya suamiku belum memandang aku sesempurna itu. Nah, setelah ini akan dijawab oleh guru-guru kita, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Makan!